Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang sistem buku besar dan pelaporan atau General Ledger and Reporting System Process. Oleh kelompok 6 yang terdiri dari Vika, absen 12, Kevin absen 14, Nesha absen 22, Sasa absen 34, dan Yudis absen 37. Yang pertama pendahuluan yaitu 4 aktivitas dasar sistem buku besar dan pelaporan adalah yang pertama, memperbarui buku besar atau update General Ledger. Yang kedua, posting jurnal penyesuaian, post adjusting entries. Yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan, prepare financial statements. Yang keempat, menghasilkan laporan manajerial, produce managerial reports. Nah, ini adalah DFD dari sistem buku besar dan pelaporan. Bisa dilihat terdapat 4 proses utama, yaitu update general ledger, post adjusting entries, financial statements, dan juga managerial reports. Yang data storage utamanya adalah general ledger. Lalu untuk data storage yang mencatat jurnal-jurnal adalah journal voucher. Sistem buku besar dan pelaporan prosesnya yaitu database terpusat harus diatur menggunakan cara yang memungkinkan tercapainya berbagai kebutuhan informasi, baik pengguna internal maupun eksternal. Manajer membutuhkan informasi yang detail dan tepat waktu. Investor dan kreditur mengharapkan laporan keuangan periodik dan pembaruan tepat waktu untuk informasi yang spesifik. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan ini, sistem buku besar dan pelaporan tidak hanya menghasilkan laporan periodik, tetapi juga mendukung pertanyaan secara online. Nah, ini adalah tabel dari ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan. Ancaman yang pertama adalah data buku besar yang tidak tepat waktu atau tidak valid. Nah, ini data buku besar yang tidak akurat ini dapat menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan dan menyebabkan manajer membuat keputusan yang keliru. Kesalahan laporan keuangan yang disediakan untuk kreditur, investor, dan badan pemerintah dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Pengendaliannya adalah dengan pengendalian integritas, yang kedua pembatasan akses ke buku besar, yang ketiga tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar. Ancaman yang kedua adalah pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Penerbitan laporan keuangan secara prematur atau terburu-buru dapat menimbulkan sanksi dari berbagai agensi terkait dan timbulnya tuntutan hukum dari pemegang kepentingan. Pengendalian dari ancaman ini adalah dengan pengendalian akses dan juga enkripsi. Yang ketiga adalah hilangnya atau penghancuran data induk. Pengendaliannya dengan menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Untuk ancaman-ancaman selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Aktivitas yang kedua adalah memperbarui buku besar. Nah, aktivitas memperbarui buku besar ini terdiri dari posting jurnal entry yang berasal dari sumber berikut. Yang pertama, subsistem akuntansi. Output dari serangkaian langkah pemrosesan yang masing-masing adalah inti dari berbagai prosedur pengendalian aplikasi yang didesain untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya. Jadi subsistem akuntansi ini lebih ke aplikasi yang kita gunakan untuk mencatat jurnal. Lalu yang kedua adalah dari bendahara yang mempunyai entry jurnal yang asli. Nah, kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan dan penagihan utang, pembelian, dan penjualan sekuritas investasi atau akuisisi saham treasury. Dokumen sumbernya yaitu file voucher jurnal merupakan sebuah file yang digunakan untuk menyimpan seluruh entry jurnal yang digunakan untuk memperbarui buku besar. Jadi dari proses update general ledger dan juga posting entry nanti disatukan di file yang namanya file voucher jurnal. Yang selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam memperbaharui buku besar. Untuk ancaman, terdiri dari dua. Yang pertama, pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Kemudian, entry jurnal yang tidak akurat.
Adapun pengendaliannya, yang pertama pengendalian integritas pemrosesan entry data, terdiri dari A. Subsistem akuntansi, B. bendahara. Subsistem akuntansi merupakan pengendalian edit input utama untuk ikhtisar entry jumlah siklus-siklus lainnya merupakan konfigurasi sistem tersebut untuk memverifikasi bahwa entry menunjukkan aktivitas dalam periode waktu tertentu. Sedangkan bendahara merupakan jenis-jenis edit input dan pengendalian pemrosesan yang diperlukan untuk memastikan bahwa entry tersebut lengkap dan akurat, yang terdiri dari pengecekan validitas, pengecekan field, pengecekan saldo nol, pengecekan kelengkapan, verifikasi closed loop, pengecekan tanda saldo, dan menghitung total yang terjadi. Kemudian, pengendalian yang kedua adalah rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Adalah dapat mendeteksi apakah suatu kesalahan dibuat selama proses memperbarui buku besar. Bentuk-bentuk rekonsiliasi yang pertama adalah neraca saldo. Yang kedua, membandingkan saldo akun pengendalian buku besar terhadap total saldo dalam buku besar pembantu yang terkait. Kemudian, memverifikasi bahwa akun suspense atau akun clearing sementara memiliki saldo nol. Dan yang terakhir, mencantumkan voucher jurnal berdasarkan nomor akun umum agar mempermudah proses identifikasi penyebab kesalahan yang mempengaruhi suatu akun buku besar tertentu. Bentuk pengendalian yang terakhir adalah jejak audit. Merupakan sebuah jalur yang memungkinkan suatu transaksi untuk ditelusuri melalui sebuah sistem pengolahan data dari titik asal hingga pada keluaran atau sebaliknya dari keluaran menuju titik asal. Selanjutnya ada posting jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian asli berasal dari kantor kontrolir. Setelah neraca saldo awal disiapkan, jurnal penyesuaian dibagi dalam 5 kategori dasar sebagai berikut. Yang pertama ada accrual, merupakan entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya adalah pencatatan pendapatan bunga yang masuk harus diterima dan upah yang belum dibayar. Bentuk yang kedua adalah penangguhan, merupakan entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan, seperti pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu. Misalnya sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. 3. Estimasi, merupakan entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya depresiasi dan beban utang tak tertagih. Selanjutnya ada revaluasi, merupakan entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai aktual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan yang menggambarkan tingkat keusangan, atau catatan penyesuaian persediaan yang menunjukkan hasil tercatat pada saat dilakukan penghitungan fisik persediaan. Yang terakhir ada koreksi, merupakan entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Ancaman dan pengendalian dalam posting jurnal penyesuaian. Ancamannya adalah entry jurnal penyesuaian tidak diotorisasi dan tidak akuratnya jurnal penyesuaian adalah ancaman yang perlu diatasi karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang keliru dan mengarah pada keputusan yang buruk. Untuk mengurangi risiko input yang keliru, jenis pengendalian integritas pemrosesan entry data yang sama yang dibahas sebelumnya untuk mencegah ancaman entry jurnal yang keliru oleh bendahara juga harus diterapkan terhadap entry jurnal penyesuaian yang dibuat oleh kontrolir. Pengendalian akses yang kuat mengurangi risiko jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang menyiapkan laporan keuangan. Sebagian besar perusahaan melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan baik secara bulanan maupun tahunan. Entry jurnal penutup membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo, disesuaikan dan memindahkan pendapatan atas rugi bersih pada laba ditahan. Kemudian proses membuat laporan laba rugi. Selanjutnya, laporan perubahan posisi keuangan, dan yang terakhir membuat laporan arus kas. Dua perkembangan regulasi dan teknologi terbaru yang memengaruhi proses persiapan laporan keuangan. Yang pertama ada transisi dari GAAP ke IFRS. IFRS berbeda dari GAAP dalam beberapa cara yang memengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporan sebuah perusahaan. Berikut ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, satu perbedaan besar terkait akuntansi untuk aktiva tetap. Yang kedua, perhitungan untuk biaya penelitian dan pengembangan. Kemudian, penggunaan metode LIFO untuk perhitungan persediaan. Kemudian yang kedua ada XBRL, merupakan suatu bahasa pemrograman yang secara spesifik didesain bagi penggunaan dalam mengkonsumsi isi dari data keuangan. Berikut ini merupakan proses XBRL dan terminologi. Beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada instance dokumen, yang merupakan file XBRL yang berisi data yang ditandai. Selanjutnya ada elemen, yang merupakan komponen data tertentu dalam suatu dokumen contoh XBRL. Yang ketiga ada taksonomi, yang merupakan serangkaian file XBRL yang menjelaskan elemen-elemen dan hubungan di antaranya. Dan yang terakhir ada scheme, yang merupakan file XBRL yang menjelaskan setiap elemen yang muncul dalam sebuah dokumen contoh spesifik. Nah, berikut ini merupakan beberapa atribut dasar yang digunakan untuk menjelaskan setiap elemen. Yang pertama ada perangkat lunak menggunakan identifikasi nama yang unik. Yang kedua ada sebuah deskripsi yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan elemen dengan benar. Yang ketiga ada jenis data elemen seperti unit monitor, teks, tanggal, dan sebagainya. Yang keempat ada jenis saldo normal elemen seperti debit atau kredit, dan yang terakhir ada jenis periode elemen, seperti satu waktu tertentu atau satu periode waktu tertentu. Taksonomi menyertakan serangkaian file yang disebut link basis. Link basis menjelaskan hubungan antar elemen dalam sebuah dokumen contoh tertentu. Link basis penting menyertakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, link basis reference yang mengidentifikasi keputusan otoritatif yang relevan bagi elemen itu. Selanjutnya, ada link basis calculation yang dikhususkan untuk menjelaskan cara mengkombinasikan elemen-elemen tersebut. Selanjutnya, ada link basis definition yang menunjukkan hubungan hierarkis antar elemen. Kemudian link basis presentation yang menjelaskan cara mengelompokkan elemen. Dan yang terakhir, ada link basis label yang mengasosiasikan label-label yang termasuk kelompok human readable dengan elemen. Nah, berikut ini merupakan pelaporan elektronik dengan XBRL. Ancaman dan pengendalian. Untuk ancaman pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat, kita bisa melakukan pengendalian berupa integritas pengolahan data untuk entry jurnal dikombinasikan dengan penggunaan serangkaian perangkat lunak. Sedangkan untuk ancaman pelaporan keuangan yang curang, kita bisa melakukan pengendalian berupa audit independen bagi seluruh entry jurnal khusus yang digunakan untuk membuat buku besar. Berikutnya yaitu menghasilkan laporan manajerial. Sistem ERP
dapat membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Sebuah anggaran aktivitas operasi menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Ancaman yang mungkin terjadi yaitu laporan dan grafik yang didesain dengan buruk sehingga menyebabkan manajemen membuat keputusan yang bias atau keliru. Pengendaliannya yaitu yang pertama ada responsibility accounting seperti flexible budget yang merupakan sebuah anggaran yang jumlahnya tercantum dalam hal formulanya didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Selanjutnya ada balance scorecard yang merupakan sebuah laporan manajemen yang mengukur 4 dimensi kinerja, yaitu perspektif keuangan, operasi internal, inovasi dan pembelajaran, serta perspektif pelanggan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu memahami prinsip-prinsip desain grafik yang layak dan tepat. Grafik yang didesain dengan baik mempermudah proses identifikasi serta pemahaman tren dan hubungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan.